Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar bro and sis? Kita ketemu lagi ya dalam acara Super Semar Lovum Podcast. Seperti biasa bro and sis, sambil kita nunggu verifikasi dan konfirmasi dari para narasumber, ya kita akan ngisi dulu Super Semar Lovum Podcast channel ini untuk kedepannya untuk beberapa konten ya. Dan seperti siaran gua sebelumnya, gue mohon maaf nih bro and sis, gue mewakili bro Johnson, dia nggak bisa ikut siaran ya. Kalau gue biasa Yusuf siaran sendirian ya. Jadi gini bro and sis, mungkin lu bingung ya melihat judul di channel konten yang sekarang ini, nikah tanpa restu orang tua bisa atau tidak. Nah itu dia pertanyaannya. Jadi gini bro and sis, setelah di konten kita yang pertama itu rupanya ada, alhamdulillah ya, ada beberapa respon bagus, juga ada beberapa pertanyaan dari bro and sis khususnya kalangan milenial nih ya. Nah akhirnya setelah melewati beberapa seleksi, kita pilihlah salah satu pertanyaan dari bro and sis, yaitu sister ya, yang dia bertanya sesuai dengan judul konten kita, nikah tanpa restu orang tua bisa tidak ya. Gue bacain deh pertanyaan dia. Cuman sorry nih bro and sis, namanya gue samarin ya, menyangkut privasi seseorang. Gue baca ya. Jadi bro and sis, doi ini sister kita, dia bertanya ya, Om, saya ini wanita atau cewek masuk kaum milenial, usia saya 21 tahun. Saya kabur dari rumah, astagfirullahaladzim, dia kabur dari rumah bro and sis. Nah, dan tanpa paksaan dari siapapun, karena orang tua melarang saya menikah dengan pacar saya. Mau gak mau deh, sekarang saya bingung. Saya mau nanya nih Om, yang di channel Super Semar Lovum, kalau saya mau nikah tanpa ada persetujuan orang tua dan tidak menghadirkan kedua orang tua kami, itu menurut aturan bagaimana ya? Menurut undang-undang, tolong dijawab ya Om yang ada di Super Semar channel podcast. Oke, gue jawab pertanyaan lo sis ya. Sebelumnya gue kasih tahu dulu sama lo, kalau kita namanya mau merit, mau nikah ya sis, ya mestinya sih lu udah tahu deh, kita nggak boleh tuh kalau nggak ada izin restu orang tua. Kenapa? Takutnya aja nih, nanti ada hal-hal yang di kemudian hari setelah lu menikah berdua timbul masalah gitu ya. Itu pesan dari gue. Nah ini sekarang gue akan baca dari segi hukum ya. Jadi begini sis, sebelumnya sih sekali lagi gue minta maaf nih, gue turut bersimpatik ya sama masa lalu berdua sis, sama cowok lo juga bro. Gue gak sebut namanya ya, sorry. Jadi gini, pertama ya, perlu lo ketahuin berdua, kalau menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan lo ya. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutin tuh, tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah yang kedua nih, perlu juga lu bro and sis ketahui ya, bahwa syarat-syarat perkawinan tuh ada antara lain ada beberapa persyaratannya. Satu, harus didasarkan atas persetujuan kedua orang tua mempelai. Nah baliknya ke situ lagi tuh masa lalu berdua ya. Nah yang kedua nih, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun ya harus mendapat izin dari kedua orang tua. Salah satu bila ternyata orang tua ada yang sudah meninggal, atau wali bila ternyata kedua orang tua sudah tidak ada ya. Nah, kalau lu mau lebih referensinya lengkap, nanti lu buka di Google ya, lu lihat pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ya gitu. Nanti lu searching di Google ya. Nah terus yang ketiga nih ya, kalau ketiga ini referensi umum aja ya, itu pihak terkait seperti kelurahan ya,
itu nggak bisa, nggak bakalan dibenarkan tuh mempersulit lu berdua untuk memperoleh surat keterangan untuk melakukan perkawinan kalau menurut administrasi aturannya ya. Karena sikap pihak terkait itu bisa melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ya. Nah, khususnya asas kepastian hukum ya. Perlu diingat tuh lu berdua ya. Jadi di situ tuh ada kesamaan hak, keprofesionalan ya, dan juga ada persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif ya. Nanti lu bisa buka lagi tuh, lihat pasal 17 junto pasal 4 di Google ya. Nah, dan juga nanti itu kalau si pihak terkait tersebut ternyata sayangnya tidak mau membantu, nah itu juga ada sanksi pelanggarannya ya. Pelanggaran tersebut berupa teguran tertulis ya gitu. Itu juga bisa lu searching nanti di Google ya. Lu ketik aja pasal 17 JO pasal 54 ayat 1 Undang-Undang 25/2009 ya. Nah, jadi begini ya, mengacu pada hal-hal yang tadi gue jelasin, kalau menurut pandangan gue ya, bahwa karena usia lo tadi berapa ya? 21 ya kalau nggak salah tadi ya, gue baca ya 21 atau 24 ya, kurang lebih gitu ya. Maka lo tidak wajib untuk mendapatkan izin orang tua untuk menikah. Tapi ini ya, meski tidak lagi memerlukan persetujuan orang tua, lu berdua, lu perlu memperoleh surat pengantar dari pihak kelurahan ya di wilayah tempat tinggal lu ya. Nah, surat pengantar ini diperlukan sebagai syarat kelengkapan administrasi ya untuk pencatatan perkawinan baik di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil ya. Nah, ini juga diatur nih, bro and sis ya, dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Juntau pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya tentang perkawinan. Nah, kalau saran gue sih ya, lu berdua ya sama calon lu nih sis ya, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dulu deh dengan orang tua. Kenapa? Karena proses ini ada baiknya mengundang pihak-pihak yang dihormatin, orang tua lu berdua ya. Terus juga kalau memang bisa sih lu ajak deh tokoh agama ya. Buat apa? Buat nengahin lu berdua ya, biar pernikahan lu nanti tuh bagus ya, bagus, baik tuh dari restunya orang tua ya, terus restunya Allah Tuhan yang Maha Esa ya gitu. Nah terus juga kalau saran dari gue sih bro and sis mengenai permasalahan yang timbul sama lu berdua, lebih baik lu berdua berpikir yang jernih. Apalagi kalau lu berdua, gue lihat kan usianya usia kaum milenial nih. Jangan ceroboh mengambil suatu keputusan apapun, dipertimbangkan dulu masa-masa ya. Nah mungkin itu yang bisa gue berikan jawaban sementara ya dari pertanyaan yang lu tanya ke gue sis ya. Nah untuk lu juga para bro and sis lainnya yang ada rencana mau nikah muda, nah ini mungkin bisa dijadikan salah satu contoh ya. Jangan deh kalau lu berdua atau lu bro and sis kalian ya mau nikah tapi belum ada restu orang tua, nanti kusut babaliut ya. Saran gue gitu dulu. Nah buat super smart lokum podcaster yang lain bro and sis ya, kita untuk sementara ini mungkin konten yang gue isi akan seperti ini nih ya, menjawab pertanyaan orang seputar masalah peraturan, regulasi yang ada atau apapun yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Dan tapi gue tekankan di sini, segala sesuatu hal yang kami berikan jawaban itu tidak menjadi referensi tetap untuk masalah, apalagi masalah hukum yang timbul terhadap diri lu bro and sis ya. Jadi hindarin timbul permasalahan hukum ya, berdisiplin, taati aturan, dan selalu jaga apa ini ya, jaga hati pikiran, jadi nggak macem-macem, lu nggak sampai ada pelanggaran hukum dalam apa yang lu kerjakan setiap harinya ya. Nah bro and sis, gue juga sebelumnya minta maaf kate ya kalau ada sekiranya di siaran kita ini tidak berkenan di hati lu semua, atau ada yang ingin lu tanyain, silakan seperti biasa bro and sis, lu kirim pertanyaan lu ya melalui email yang ada di bawah, entar lewat nih emailnya apa ya, gue bacain juga, supersmartlokum@gmail.com ya. Dan jangan lupa ya,
Super Sama Love Podcast ini, lu subscribe, lu klik loncengnya, dan jangan lupa follow juga media sosial kami yang lainnya ya. Ada di bawah adek pakai. Bentar, gitu dulu ya bro and sis. Selama masa pandemi COVID ini jangan lupa pesen ibu, mama 3M. Jaga kesehatan, cuci tangan, dan jaga jarak serta pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.